Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrin Al-Aziz. Beberapa hari yang lalu saya berjanji ingin membahas tentang cerita para nabi ya. Tapi mungkin untuk kali ini saya selingi dulu ya. Jadi judul cerita hati ini adalah beragama itu seperti bernyanyi. Judulnya agak unik. Jadi mungkin ini imbas dari saya, kesukaan saya, hobi saya yang nonton acara-acara kontestasi seperti Idol ya, American Idol, Indonesian Idol, X Factor, The Voice dan lain sebagainya. Saya senang sekali mengikuti acara itu, dan rasanya juga ada nilai-nilai spiritualitas di sana. Dan barangkali ini imbasnya, makanya saya memilih judul ini, beragama seperti bisa dibandingkan dengan bernyanyi. Beberapa waktu yang lalu, waktu Indonesian Idol awal-awal itu ya, jurinya Indra Lesmana ya, saya ingat betul komentar dia ya. So, ada seorang kontestan dan menyanyi dengan bagus sebetulnya. Indra Lesmana bilang ya bagus sih, bagus, gak ada yang salah. Teknisnya bagus, suara tinggi bisa, tidak false. Tetapi kenapa ya? Gak ada groove-nya katanya. I don't feel, tidak ada feeling-nya. Tidak ada penghayatan yang bisa dirasakan. Not connected, tidak ada koneksi. Nah, jadi saya melihat ya acara-acara idol-idolan itu ternyata seseorang itu akan memesona apabila dia hanyut dalam nyanyian itu. Apabila dia tidak lagi ada ego di dalamnya, ya bernyanyi demi kegembiraan bernyanyi. Sehingga timbrenya ini masih misterius ya. Itu frekuensi yang muncul itu kaya dan menyentuh ya. Menyentuh setiap pendengarnya. Makanya musik itu menurut Khalil Gibran itu suatu yang misterius. Suatu misterius. Ini perlu diteliti banget. Nah, saya menangkap demikian pula beragama. Dulu saya pernah bertanya-tanya dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sehingga banyak ulama, dai-dai, ayo sholat itu tiang agama. Saya yang berusaha mempertanyakan itu. Mengapa bisa jadi tiang agama waktu itu ya? Saya pertanyakan. Sholat itu kan ya membaca, ini sujud, rukuk dan sebagainya. Bagaimana dia bisa jadi tiang agama? Sekarang baru saya menyadari dia akan menjadi tiang agama apabila itu tadi ada feel, ada ini bukan hanya sholatnya itu sendiri, tetapi bagaimana kita connect ya, kepasrahan kita, keimanan kita menjadikan sholat itu kita terhubung dengan yang Khalik. Itu yang paling penting, itu esensinya adalah bagaimana kita connected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu tidak ada, maka sama dengan robot yang diprogram. Robot diprogram sholat itu akan sempurna, nilainya akan 10. Bacaannya benar, waktunya benar, dan sebagainya 10. Ya. Demikian pula bernyanyi. Kalau kita bernyanyi dengan benar, tetapi tidak ada penghayatan, barangkali ya nilainya untuk secara nyanyian, secara standar itu 10, tetapi tidak ada value yang sebetulnya diharapkan dari penyanyi, yaitu connection, feel, groove, apapun itu namanya.
Demikian pula kita halnya dengan beragama. Ada hal-hal yang basic memang tidak bisa dilanggar, tidak bisa, harus dipatuhi ya. Seperti makan babi haram, itu udah jelas. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, tegas, dan ada ayat yang multi tafsir. Allah memang menciptakan itu untuk fleksibilitas ya. Karena kehidupan itu demikian kompleksnya, dari zaman ke zaman berbeda, berubah, dari masyarakat ini, masyarakat itu, tradisinya, culture-nya, hanya bisa dirangkum apabila ada ayat-ayat multitafsir atau mustabilah ya. Saya lupa istilahnya itu. Yang bisa diinterpretasikan dengan sangat beragam. Oleh karena itu, Islam menyerukan untuk melakukan ijtihad. Karena zaman itu berubah. Culture itu berbeda-beda. Masyarakat itu berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda. Oleh karena itu ada ayat dari 333 ayat ini tentu harus bisa melingkupi seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu dengan multitafsir tadi. Esensinya tetap sama. Makanya dalam bernyanyi, kadang-kadang seorang penyanyi berimprovisasi, nyanyiannya itu berubah, tapi menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih kena, lebih cocok pada saat itu, lebih sesuai dengan zaman, katakanlah gitu. Dan itu tidak salah ya. Yang salah kalau fales, itu pasti salah. Bernyanyi tidak boleh fales, tidak boleh cempreng suara itu. Demikian pula beragama. Sepanjang yang prinsip-prinsip tidak dilanggar, maka banyak sekali improvisasi yang bisa kita lakukan. Nah kalau kita kaku, wah itu bid'ah. Wah itu nggak ada di sunnah Rasul. Rasul tidak mengajarkan itu. Wayang itu nggak ada di zaman Nabi, tidak mengajarkan wayang. Wayang itu haram. Ya boleh saja kita beranggapan begitu, tapi menurut saya itu kaku ya. Dan kaku itu kan menghasilkan kejumutan. Jumut itu tidak mau berubah dan akhirnya akan busuk ya, ditinggalkan oleh zamannya itu sendiri, oleh masyarakat itu sendiri ya. Agama itu harus dinamis, harus fleksibel, tetapi yang prinsip-prinsip tentu harus tetap dipegang. Keyakinan tauhid kita, kemudian rukun-rukun agama, kemudian juga rukun Islamnya, rukun imannya, dan nilai-nilai value ya, kasih sayang, berzakat zaman dulu, zaman sekarang berbeda, tetapi esensinya kan sama. Bagaimana kita memberikan yang kita miliki, yang kita punya kepada orang lain. Bagaimana kita menyayangi fakir miskin, bahkan pengemis dan sebagainya. Itu tetap sama. Tapi caranya, improvisasinya tentu akan dinamis sekali. Saya kira itu. Jadi beragama itu bisa kita umpamakan seperti kita bernyanyi ya. Penuh penghayatan, bisa berimprovisasi, tetapi esensinya harus benar. Kemudian dengan begitu maka kita bisa mendeliver nyanyian kita, mendeliver keberagaman kita dengan lebih kaya, lebih sempurna, lebih optimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.